Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Joko Santoso, mahasiswa PPG dalam jabatan dari Universitas Mula Warman Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajar di kelas IPS kelas 10 IPS 1 di SMA Islam Teratai Putih Global yang terletak di Kota Bekasi. Pada kali ini saya akan menggunakan metode Problem Based Learning atau PBL, dan juga tentunya nanti dalam pelaksanaan itu kita akan mengkombinasikan pembelajaran sedemikian rupa dengan LKPD, dengan diskusi kelompok ya, dan tentunya itu akan pembelajaran akan lebih bermakna. Demikian sambutan ataupun prakata dari saya. Silakan untuk menyimak video pembelajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadis Walaradin SPDI, Kepala Sekolah SMA Islam Teratai Putih Global di Kota Bekasi, sekaligus Kepala Sekolah dari Bapak Joko Santoso SPD MSI, yang dimana alhamdulillah beliau telah menyelesaikan kegiatan PPG-nya di SMA Islam Teratai Putih Global dengan mengajar di kelas 10 IPS dengan mapel ekonomi. Pada kegiatan PPG Pak Joko Santoso, anak-anak merasa happy, merasa ceria, dan juga merasa senang karena Pak Joko Santoso telah melaksanakan kegiatan PPG dengan mengajar mapel ekonomi di kelas 10 IPS, yaitu dengan menggunakan PBL, yang dimana anak-anak mengerjakan pelajaran-pelajaran berbasis masalah, dan Pak Joko Santoso mengajar anak-anak semua dengan trik-trik yang sangat baik, dengan trik-trik yang sangat menyenangkan, sehingga anak-anak merasa bangga, merasa puas, dan juga materi yang diajarkan oleh Pak Joko Santoso bukan hanya materi buku saja, akan tetapi juga Pak Joko Santoso mengajarkan anak-anak dengan mengajar pelajaran dengan PowerPoint, audiovisual, gambar, dan lain sebagainya, sehingga anak-anak menyerap pelajaran apa yang diajarkan oleh Pak Joko Santoso. Pesan saya dari Kepala Sekolah SMA Islam Teratai Putih Global, sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pak Joko Santoso di sekolah kami. Semoga Pak Joko Santoso sukses selalu dan juga menjadi citra positif terhadap Pak Joko Santoso dalam karirnya ke depan. Sukses selalu untuk Pak Joko Santoso. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahsan SAG. Saya adalah teman sejawat, teman seperjuangan Bapak Joko Santoso, mahasiswa PPG yang dalam hal ini sedang PPL di SMA Islam Teratai Putih Global. Bapak Joko Santoso ini adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Menurut pengamatan saya pribadi, selama ini bergabung dengan Bapak Joko Santoso, ini beliau sangat menginspirasi proses pembelajaran dalam bidang-bidang yang memang ditekuninya, terutama khusus di bidang pembelajaran yang berbasis TIPEK, yang mampu mengembangkan pembelajaran lebih baik lagi ketika tatap muka. Semangat
buat Bapak Joko Santoso. Mudah-mudahan sukses selalu dalam PPG-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili orang tua siswa yang lain kelas 10 IPS 1 SMA Islam Ternate Putih Global mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Joko Santoso selaku mahasiswa PPL Universitas Mula Warman Samarinda yang telah melaksanakan PPL-nya di SMA Islam Ternate Putih Global kelas 10 IPS 1 dengan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, ya. Dan alhamdulillah anak-anak merasa enjoy, merasa senang kan gitu. Harapannya mudah-mudahan dengan PBL di SMA Islam Ternate Putih Global ini anak-anak semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya ke depannya. Dan kepada Pak Joko Santoso, ya, semangat terus Pak ya, mudah-mudahan sukses PBL-nya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viola Audilativa, siswa kelas 10 IPS 1 dari SMA Islam Ternate Putih Global. Alhamdulillah selama pembelajaran dengan Bapak Joko Santoso tentang materi pokok ekonomi aliran klasik dan aliran modern dengan pemutaran video, diskusi kelompok, presentasi dan penjelasan dengan PowerPoint lebih mudah untuk dipahami. Dan dengan adanya ice breaking, pembelajaran jadi tidak begitu membosankan. Terima kasih Pak Joko, semoga sukses PPG-nya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Ada yang masih di luar? Masih ada? Baik, baik, baik. Kita akan lanjutkan lagi sebenarnya untuk materi hari ini. Tentunya sebelumnya saya perlu untuk kita biar pelajaran hari ini lebih baik ya, dan juga lebih menarik lagi tentunya ya. Ini pertemuan yang kedua, maka kita awali dengan berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih atas pemimpin doanya. Kita akan mulai lagi. Alhamdulillah, sebelumnya saya juga mau absen ya. Saya absen dulu. Adinda Maharani, hadir. Adili Firansyah. Oh, di luar. Ya, ya, baik. Andika Dwi Hidayat, ada ya. Anita Fitri Cahyani, ada. Atalka Irnan Setiawan, mana? Depan ya. Asha Yoga Al-Ghifari, oke. Baby Mutia Nadira, rumahnya di mana ini? Rumahmu di mana? Oh, tegang banget ya ditanya gitu ya. Baby namanya. Dimas Eka Putra Haryanto, ada ya? Tinggal di mana Mas? Hah? Green Resident. Panza Kawanda, Imade Paundra Arhawa, sakit. Karina Lujeng ya, maaf. Karina Lujeng Apriani, hadiroh. Kurnia Genasa Viola Arimbi, sakit. Maharisi Mahes Megantara, ada. Mazel Kana Kasviantoro, ada.
Meotia Imtiaz Nagita. Hadir ya. Muhammad Rian Hidayat. Di luar. Muhammad Najwan. Di luar. Nadia Ika Lestari. Tinggal di mana, Mbak? Hah? Hah? Gang Bawang. Arkan situ ya. Ya, silakan Kak. Silakan duduk. Naufal Sodik Al-Islami. Ada. Rangga Daniel Muntas. Hadir. Rehana Rayan Subroto. Oh, hadir. Rula Syakirah. Ada ya. Verina Vivia Maheswari. Hadir. Viola Audi Latifah. Hadir. Hadir. Yoga Pratama. Zahra Afina Fadili. Fadili ya? Oh, Fadil. Zafira Aura Mutakin. Sini, hadir. Ridho Hidayat. Sasha Amalia Zahrani. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Ya, kita sudah absen tadi yang nggak masuk, ada beberapa teman kalian yang nggak masuk. Kenapa ya? Ada kabar? Sakit. Oh, yang mudah-mudahan segera sembuh ya. Baik. Berikutnya adalah terkait dengan pertemuan hari ini ya. Tentunya anak-anak masih ingat pelajaran yang telah lalu yang Bapak sudah sampaikan terkait dengan kegiatan apa kemarin? Produksi, distribusi, konsumsi. Masih ingat kan? Masih ingat. Ada yang masih ingat apa itu produksi? Ya, coba Kak. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Betul. Ya, terima kasih Kak. Hebat nih. 100 bagi kelompok ini nih. Nah, ada lagi yang masih ingat? Produksi apa? Ya Kak, silakan Kak. Sebut nama Kak. Maes, silakan Kak Maes. Produksi adalah kegiatan untuk menambah apa Kak? Daya guna. Terus? Untuk menambah daya guna pemenuhan kebutuhan manusia. Betul ya. Ya, betul, boleh. Nah, itu produksi ya. Jadi produksi itu cukup luas sekali. Memproduk ataupun menghasilkan barang atau jasa, itu produksi. Nah, yang kedua adalah distribusi. Kalau sudah kita melakukan produksi, adanya distribusi. Masih ingat distribusi anak-anak? Ya Kak? Menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Hebat, 100 Kak. Ya. Itu distribusi. Jadi penyaluran barang atau jasa untuk ke konsumen. Tentunya setelah adanya produksi. Ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Nah, distribusi tadi ada pendapat lain selain dari kakak ini? Gimana Kak? Menyalurkan barang hasil pada masyarakat. Proses menyalurkan barang hasil produksi kepada konsumen atau masyarakat. Betul, 100. Nah, itu ya. Masya Allah, semalam berarti belajar semua ya? Kamu semalam belajar nggak? Belajar? Belajar apa? Ekonomi. Namanya siapa sih Kak? Muhammad Najwan. Hebat ya. Itu distribusi. Yang ketiga adalah apa? Konsumsi. Ya, biasanya anak-anak muda sekarang itu apalagi orang Indonesia hidupnya adalah konsumtif, orang yang melakukan apa? Suka mengkonsumsi, ya konsumtif ya. Orang Indonesia apalagi. Nah, masih ingat itu konsumsi apa? Ya Kak, silakan Kak. Ambil. Rehana silakan.
Pemakai barang atau jasa. Betul ya? Ya, oke, 100 ya. Jadi konsumsi itu lebih kepada pemakai, konsumtif. Sekarang anak-anak masih bisa melihat ya, HP itu bertebaran. Dalam artian berganti-ganti merek ataupun produknya terus berinovasi. Nah, tentunya kita sebagai orang Indonesia jarang sekali yang tidak mengikuti perkembangan tren sekarang. Artinya dengan adanya produksi distribusi, orang Indonesia lebih memilih kepada konsumsi. Beli HP baru, beli motor baru, beli sepatu baru. Nah, itu tidak berpikir bagaimana kita bisa memproduksi barang tersebut. Kita hanya pemakai. Makanya produk-produk yang membanjiri Indonesia, produk-produk elektronik cukup besar sekali peminatnya di kalangan Indonesia kita. Baik, itu ya, produksi, distribusi, Proses konsumsi. menyalurkan Ada lagi pendapat lain? hasil produksi kepada barang Ya, Kak, silakan. hasil Namanya siapa, produksi Kak? kepada Masyarakat. konsumen Siapa? atau masyarakat, betul. Andika, ya, silakan Kak Andika. Kegiatan menggunakan hasil produksi, betul. Pemakai juga sama, betul. Ya, baik, makasih Pak Mas Andika ya. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan hasil produksi. Kegiatan Kegiatan menggunakan hasil produksi. menggunakan hasil produksi, betul. Ya, baik. Saya akan memberikan satu motivasi bagi kakak-kakak semua ataupun anak-anak semuanya, bahwa kesuksesan itu diperoleh dengan kerja keras. Tidak cukup kerja keras, tapi kerja cerdas, kerja tuntas, dan juga kerja ikhlas. Harus ikhlas. Kerjanya kerja keras saja ya percuma, yang digunakan okol, fisik, tapi juga harus cerdas. Ketika nanti anak-anak lulus SMA, terput ini selesai, melanjutkan kuliah di UI misalkan ya, ngambil S1 ekonomi, ngambil S2 ekonomi, ya, nanti akan dilanjut, jangan menjadi apa? Konsumsi aja atau konsumen saja, tapi bagaimana bisa menjadi memproduksi, bisa menjadi bosnya begitu loh. Jadi lebih bersemangat lagi untuk bekerja keras. Sehingga kalau yang saat ini yang bisa dilakukan oleh kakak-kakak semuanya atau anak-anakku semuanya adalah belajar dengan bersungguh-sungguh. Baik, tujuan pembelajaran ini dengan mengamati video pembelajaran tentang masalah ekonomi dan cara mengatasinya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian masalah pokok ekonomi dengan benar. Baik, sebelum itu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita semua, khususnya generasi penerus, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Baik, itu ya, tadi sudah dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Berikutnya adalah kalian bisa menyimak terkait dengan materi yang Bapak ajarkan tadi. Ya, bisa dilihat di video. Ini berkaitan dengan teknik produksi serta kemampuan produsen dalam mengkombinasikan setiap faktor produksi, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas produksi. Misalnya, dengan menggantikan produksi manual dengan produksi secara mesin. Dan yang ketiga, forward atau
untuk siapa barang tersebut diproduksi. Ada yang bisa memberi komentar dengan video tadi? Ada yang kasih komentar? Bisa? Atau bisa menjelaskan tadi itu sebenarnya apa sih? Alur ceritanya seperti apa? Ada, silakan Kak. Masalah yang muncul ketika sumber daya yang digunakan terbatas untuk memenuhi permintaan. Baik. Ya, jadi permasalahan itu kebutuhan manusia yang cukup banyak. Untuk penilaian harian. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan, silakan dikerjakan. Untuk pengambilan penilaian, dibikin itu, combro. Ya. Ya, artinya ada nilai jual, menghasilkan barang. Bapak kasih untuk kerjakan berikutnya ya, pertemuan berikutnya. Jadi penilaian KI 3 ataupun pengetahuan itu diambil untuk pengetahuan. Nanti setelah ini kita dalam pengelompokan untuk mengambil KI 4 ataupun keterampilan. Terus silakan. Ini berhadapan-hadapan dengan belakang. Ya, ada belakang ya. Silakan, ada hadapan. Putar Kak? Ya. Nih. Nah, diputar. Silakan. Ini penting ini ya. Nah, ini belakang nih. Ya. Kelompok 2. Ini kelompok 2. Silakan jalan. Ya. Silakan. Terus kelompok 3 Mas. Ini ya Kak ya. Nah, ini Kak ya. Terus kelompok 4. Nih, silakan Kak. Belakang ini ya, Bu ya. Boleh silakan. Kasih spidol. Jelas ya Kak? Nah, untuk jawaban ini. Untuk diskusinya seru nih. Iya. Diskusi. Contohnya kayak apa? Contoh diskusikan, contohnya kayak apa? Silakan. Combro tadi misalkan tuh. Kebutuhan manusia suka combro itu banyak banget kan? Tapi combronya terbatas. Dia mana? dan zebrasi. Sumber dayanya Apakah? ini kan ada 3 di bawah Sementara bahannya ada. Solusinya gimana?
Nadia, Adinda, dan Sasha. Kami membahas tentang analisis perbedaan dan persamaan antara masalah ekonomi pokok dan ekonomi pokok klasik dan ekonomi modern. 4 loh ya. Ulang. 4 3 2 1. Oke, sekarang pakai tunjuk. Oke, baik, tepuk tangan semuanya. Baik, terima kasih ya. Ini hadiahnya. Saya akan tambah bonus lagi hadiahnya. Ini bonusnya sama. Ya, Pak ya. Kesimpulan dari materi yang sudah Bapak berikan tadi. Tadi siapa yang mau? Masalah pokok ekonomi adalah masalah yang muncul ketika sumber daya yang digunakan terbatas untuk memenuhi permintaan. Lalu masalah pokok ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi klasik dengan mempunyai masalah yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua adalah ekonomi modern, yaitu what atau apa yang akan diproduksi, how bagaimana barang yang tersebut untuk diproduksi, dan for whom untuk siapa barang tersebut diproduksi. Anak-anakku semuanya, untuk refleksi ya. Refleksi. Ada yang punya? Ya, silakan, Kak. Yang lainnya bisa perhatikan dulu ya. Ya, Kak, silakan, Kak, pakai mic. Senang selama pembelajaran ini dengan adanya pemutaran video, diskusi kelompok, dan penjelasan dengan PowerPoint lebih mudah untuk dapat memahami materi pembelajaran dengan baik. Baik, kasih aplaus dulu dah. Mau tangan. Iya. Pesan Bapak, ya kalian di rumah belajar dengan sungguh-sungguh. Kesuksesan bukan didapat dengan instan, apalagi dengan santai ya. Kalian sekarang usia-usia SMA, di rumah belajar dengan sungguh-sungguh ya. Tanggung jawab apa yang menjadi tugas kalian sebagai seorang pelajar ya. Karena saya yakin dan percaya anak-anak di antara kalian besok akan jadi orang yang sukses ya. Sehingga kalian harus percaya diri, kalian harus tetap semangat ya sampai detik ini ya. Jangan pernah kalian tinggalkan untuk tidak belajar. Jangan sampai kalian meninggalkan sholat ya. Sholat harus kalian jalankan dengan baik. Dengan teman-teman kalian juga harus berbuat baik. Jangan sampai menyakiti hati temannya. Baik ya, saya kira itu kurang lebihnya Bapak minta maaf kalau ada salah kata. Diakhiri dengan doa. Ditutup dulu ya. Silakan untuk ditutup dengan doa ketua kelasnya. Silakan. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah video PPL 2 saya. Kali ini saya akan menyampaikan dari PPL Aksi 2 saya bagaimana saya melakukan cerita baik, best practice dalam PPL 2 saya menggunakan metode STAR, yang mana metode ini mencakup antara lain situasi, tantangan, aksi, dan refleksi serta dampaknya. Nah, adapun lokasi yang saya lakukan adalah di SMA Islam Teratai Putih Global di Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Lingkup pendidikannya adalah sekolah menengah atas. Kemudian tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan minat belajar peserta didik dalam pembelajaran ekonomi materi permasalahan ekonomi dengan model pembelajaran PBL ataupun Problem Based Learning.
Latar belakang masalah peserta didik kurang berminat, kurang percaya diri, serta kurang fokus pada mata pelajaran ekonomi, materi pokok ekonomi. Penerapan model dan metode pembelajaran serta media yang belum inovatif. Praktek pembelajaran inovatif perlu untuk dibagikan dan dipublikasikan sebagai bahan upaya pengembangan pembelajaran ekonomi, materi pokok ekonomi. Tantangan terbesar yaitu guru ataupun kemampuan guru dalam mengenal peserta didik ataupun karakter peserta didik terkait dengan pedagogik dalam mengelola pembelajaran di kelas serta media pembelajaran. Nah, adapun langkah-langkah untuk menghadapi tantangan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang inovatif yaitu menerapkan model pembelajaran problem based learning dengan sintak PBL. Model problem based learning atau PBL adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan permasalahan melalui diskusi kelompok. Nah, adapun dampak positif dari langkah-langkah pembelajaran inovatif yang dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning, media video dan juga media PowerPoint, bahan ajar yang menarik serta LKPD yang sesuai dengan kebutuhan belajar khususnya untuk anak-anak kelas 10 IPS 1. Antara lain ada dua. Yang pertama adalah peserta didik lebih antusias, lebih tertarik, semangat dalam pembelajaran karena sesuai dengan karakteristik anak-anak kelas 10 IPS 1 yang cenderung melakukan kegiatan diskusi kelompok dalam pembelajaran. Adapun yang kedua adalah kondisi peserta didik yang merasa nyaman, senang dan semangat belajar sehingga peserta didik mampu dengan mudah diarahkan lebih baik pada kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, adapun dampak positif dan efektif dari keseluruhan proses pelaksanaan pembelajaran ini adalah meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik kelas 10 IPS 1. Terima kasih kami ucapkan kepada ibu dosen saya yaitu Ibu Nur Eliawati SPD MM yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir pelaksanaan PPL 2 ini. Begitu juga dengan Ibu Guru Ibu Pamong yaitu Ibu Diah Retno SPD yang memberikan dukungan dalam pelaksanaan PPL 2 ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Islam Teratai Putih Global yaitu Bapak Hadiswal Radin SPDI yang telah memberikan saya dukungan untuk melaksanaan PPL 2 di kelas 10 IPS 1. Demikian praktek baik saya ataupun best practice yang telah saya lakukan di kelas 10 IPS 1. Saya menyadari masih sangat jauh dari sempurna apa yang saya sajikan video pembelajaran tersebut dengan metode PBL. Oleh karena itu setiap saran sangat kami harapkan untuk kesempurnaan video tersebut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.